Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Renusata Sanubari dengan NIM 23060311068. Di sini akan menjelaskan tentang analisis logam timbal pada buah dan sayur. Jadi yang dibahas di sini akan meliputi seperti sumber kontaminasi, dampak kesehatan, standar keamanan, dan metode analisis di laboratoriumnya. Kemudian untuk konsumsi di sini latar belakang mengapa topik ini penting. Yang pertama ada konsumsi langsung. Seperti yang kita ketahui bahwa buah dan sayur ini merupakan produk yang sering kita makan setiap harinya, pasti sebagai pendukung nasi atau ya kita konsumsi pokok. Sehingga ini harus dicek dulu buah dan sayur dikonsumsi itu harus bersih lah, harus aman, karena jika masih ada kontaminan itu bisa membuat bahaya untuk tubuh. Kemudian untuk tekanan lingkungan, aktivitas industri, kendaraan bermotor, dan pertanian intensif juga meningkatkan pelepasan logam berat ke udara, tanah, dan air. Kemudian sifat PB yang persisten, timbal ini tidak terdegradasi secara alami dan dapat terakumulasi dalam jaringan tanaman maupun tubuh manusia. Bagi nanti kalau buah dan sayurnya ini dimakan, maka akan masuk ke tubuh kita. Selanjutnya untuk di PB-nya perlu dideteksi dengan akurat. Metode analisis yang valid agar PB dalam pangan dapat dipantau sesuai standar keamanan. Nah, apa sih itu PB? PB itu nomor atomnya 82, logam berat non-esensial yang bersifat toksik bagi tubuh, bahkan pada konsentrasinya rendah. Dengan sifat fisiknya berwarna abu kebiruan, lunak, titik leleh relatif rendah, serta tahan korosi. Untuk yang di industri sendiri, PB ini banyak digunakan dalam baterai, cat, pestisida, pipa, serta pada bensin bertimbal. Kemudian timbal ini tidak dapat dimetabolisme oleh tubuh karena tubuh tidak dapat mengurai BB. Maka logam ini jika semakin sering masuk dalam tubuh kita akan terakumulasi pada tulang, ginjal, dan hati. Untuk jalur pencemarannya, sumber kontaminasi timbal pada buah dan sayur ini meliputi lewat udara dari asap kendaraan bermotor, kalau dari tanah, dari pupuk kimia, pestisida, serta limbah industri yang mencemari lingkungan pertanian, lahan pertanian. Kemudian ada air irigasi yang tercemar, limbah domestik atau industri membawa ion logam berat ke media tanam dan jaringan tanaman. Untuk proses biologisnya sendiri, mekanisme akumulasi PB pada tanaman, penyerapan oleh akar, jadi akar dalam tumbuhan itu akan menyerap air atau apapun di sekitar itu. Nah, jika yang sekitar itu ada PB-nya, maka ya otomatis buah dan sayur itu juga akan mengandung PB seperti itu. Ion PB dalam tanah air diserap melalui akar sebagai sumber unsur hara. Kemudian translokasi terbatas, bagian besar PB tertahan di akar, hanya sebagian kecil ditranslokasikan ke batang, daun, dan buah. Kemudian partikel PB di udara juga menempel langsung pada permukaan daun dan kulit buah atau sayur. Untuk tingkat akumulasi sendiri dipengaruhi pH tanah, jenis tanaman, jarak dari sumber pencemar, dan lama waktu pajanan. Kemudian resiko kesehatan, dampak PB ini untuk kesehatan manusia itu seperti apa? Apalagi PB ini bersifat akumulatif, paparan kronis jangka panjang itu dapat menyebabkan dampak pada sistem organ tubuh. Oke, dampak yang pertama terhadap sistem saraf, mengganggu perkembangan kognitif, terutama risiko tinggi pada anak-anak. Kemudian yang kedua, sistem darah dan jantung, di mana PB ini akan menghambat sintesis hemoglobin sehingga memicu anemia dan gangguan kardiovaskular. Yang ketiga, ginjal dan hati, menumpuknya PB pada organ ginjal dan hati ini, yang mana berdua ginjal dan hati ini merupakan organ ekskresi dan merupakan organ ekskresi. Ya, jadi PB itu akan mengganggu proses ekskresinya dan mengganggu fungsi penyaringan tubuh. Kemudian untuk reproduksi, berisiko menurunkan kesuburan dan membahayakan perkembangan janin pada ibu hamil. Selanjutnya untuk regulasi standar keamanan cemaran PB dalam pangan itu diatur dalam SNI 7387/2009. SNI Standar Nasional Indonesia tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan mencakup ASCD, PB, dan HG. Untuk Permenkes sendiri, BPOM nomor 23 tahun 2017 mengatur batas maksimum cemaran logam berat untuk kategori pangan sekar termasuk buah dan sayur. Nah, ini untuk ambang PB-nya buah dan sayur sekar itu di 0,1 sampai 0,2. Untuk di sayuran, misal bayam itu kurang lebih di 0,5. Untuk air minum di 0,01. Selanjutnya untuk tahapan umum analisis PB dalam sampel itu biasanya menggunakan AAS ya. Yang pertama yakni preparasi sampel,
buah atau sayur dicuci, dikeringkan, kemudian dihaluskan sampai bentuk homogen. Kemudian destruksi, dilarutkan dengan asam kuat atau pengabuhan secara kering untuk membebaskan ion logam. Kemudian larutan hasil destruksi tadi diukur dengan AAS atau ICP, ICP-MS sesuai panjang gelombang atau parameter PV. Untuk yang terakhir, perhitungan kadar konsentrasi PV ditentukan dari kurva kaliber standar lalu dibandingkan dengan ambang batas SNI dan SNI atau BPOM. Untuk prinsip kerjanya AAS sendiri, atom logam dalam keadaan dasar menyerap radiasi cahaya pada panjang gelombang spesifik. Nah, untuk PV sendiri memiliki panjang gelombang spesifik di 283,3 nanometer. Intensitas serapan berbanding lurus dengan konsentrasi PV dalam sampel. Kelebihan AS sendiri sensitif dan selektif untuk logam dalam konsentrasi rendah, relatif terjangkau dan tersedia luas di laboratorium pangan, prosedur baku dan banyak digunakan dalam penelitian PV di Indonesia. Sementara untuk keterbatasan sendiri, umumnya mengukur satu elemen, jadi nggak bisa banyak elemen langsung, memerlukan sampel dalam bentuk larutan hasil eksklusi, dan untuk multi elemen atau sensitivitas lebih tinggi, mungkin bisa menggunakan ICP-MS. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi ya ini ada validitas metode, presisi, akurasi, dan recovery-nya, nilai LOD, LOG instrumen yang digunakan, variasi bagian tanaman, atau itu kulit, atau dagingnya, atau akarnya, atau batangnya, jadi tergantung variasi bagian tanaman. Terus ada kontaminasi preparasi, dan lokasi dan jarak sampling. Maka dari yang sudah saya paparkan tadi, kesimpulannya yang pertama, PB dapat mencemari buah dan sayur melalui udara, tanah, dan air, termasuk di kawasan padat, lalu lintas, dan industri. Yang kedua, sifat PB yang persisten dan terakumulasi itu membuat paparan kronis atau jangka panjang yang beresiko serius bagi kesehatan, khususnya anak-anak. Yang ketiga, AS merupakan metode umum, relatif terjangkau, dan banyak digunakan untuk mendeteksi kadar PB dalam pangan. Kemudian yang terakhir, pemantauan rutin serta kepatuhan terhadap standar SNI dan BPOM penting untuk menjaga keamanan pangan masyarakat. Dan ini untuk referensi yang saya gunakan. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.